Sepertinya di hari-hari ini, orang cenderung mengartikan iman ini sebagai suatu yang sama dengan perasaan. Orang pergi ke gereja dan berkata, "Ya, saya ketika beribadah, saya merasakan iman yang begitu besar secara tiba-tiba." Oh, tunggu dulu. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Program ini akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita suatu jalan kepada keselamatan. Saat ini kita memasuki rangkaian pembelajaran tentang Injil, yaitu Kitab Lukas pasal yang ke-17. Dan Pak Yohanes akan menyatakan kepada kita suatu kontradiksi antara kaum religius dan pengajaran Yesus mengenai iman dan kerajaan Allah. Melihat yang tidak kelihatan, inilah merupakan tema kita hari ini. Apakah saudara tahu apa itu kerajaan Allah? Dan apa kaitannya antara skandal dan pengampunan? Mari kita pelajari bersama. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, yang setia mengikuti program Jalan 66, hari ini saya mengajak kita akan kembali menjelajahi kitab Lukas. Secara khusus, kita sampai ke pasal 17. Dan kita akan melihat bahwa Yesus memberikan perhatiannya secara langsung kepada kerajaan Allah. Saudara, kita perlu ingat janji Allah yang ada dalam Perjanjian Lama, pengharapan atas perjanjian Allah bagi Raja Daud, bahwa suatu hari nanti, kerajaan Israel akan menjadi sebuah kerajaan yang kokoh. Kerajaan ini akan menghadirkan Allah itu sendiri. Pertanyaannya, kapankah kerajaan ini akan hadir? Seperti apakah kerajaan tersebut? Jadi inilah konteks yang akan kita lihat dalam bagian perjanjian baru ini, secara khusus yang ada dalam kitab Lukas yang berkaitan dengan kerajaan Allah tersebut. Saudara, dalam satu sisi, kita akan melihat bahwa kerajaan ini akan mulai dinyatakan di dalam kehidupan para murid Yesus. Dan untuk kita ketahui bahwa seseorang merupakan bagian dalam kerajaan ini adalah dari beberapa tuntutan yang kita temukan dalam kitab-kitab Injil. Tuntutan-tuntutan ini berkaitan dengan iman yang benar. Namun pada saat yang bersamaan, kita akan mengamati bahwa kerajaan ini menuntut manifestasi yang menunjukkan iman ini. Sebuah iman yang asli yang dapat dilihat. Apakah kita akhirnya akan melihatnya atau tidak? Apakah saudara sudah siap untuk melihat apa yang tidak dapat kelihatan ini? Firman Tuhan akan berkata bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu." Saudara, ia mempertanyakan sikap dari mereka yang merusak dan mengacaukan mereka yang hendak masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan Yesus memperingatkan mereka terkait dengan hal ini. Ia kemudian berkata, "Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tuntutan Yesus mulai jelas dalam Lukas pasal 17 ini. Jadi apa yang sedang kita bahas di sini adalah terkait dengan pengampunan, khususnya kepada mereka yang memiliki sudut pandang legalis dalam kehidupan mereka. Percaya bahwa seseorang akan dihukum atas kesalahan yang mereka perbuat. Jadi coba kita bayangkan sekarang, jika saudara mendengarkan hal ini.
Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. Ini merupakan ungkapan mengenai pengampunan secara penuh. Dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Engkau harus mengampuni dia. Dengan pernyataan ini, para murid mulai berpikir tentang perkataan Yesus. Tuhan, kami perlu iman yang lebih untuk menghadapi tuntutan kerajaan ini. Kerajaan yang tidak kelihatan ini haruslah bisa kita lihat dengan mata kita. Yesus kemudian berkata, mari kita bicara mengenai hal ini. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara, iman memiliki suatu kuasa yang besar untuk mengubahkan kenyataan yang ada. Dan jika kita terus berbicara mengenai iman, kuasa yang digambarkan di sini telah dimanifestasikan di sepanjang sejarah gereja. Yesus akan mencontohkan iman ini dengan lebih jelas lagi. Dia berkata kepada mereka, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan, mari. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, Yesus menjadikan hal ini sangat jelas kepada para murid, bahwa iman yang asli adalah iman yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Iman yang ditunjukkan melalui ketaatan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berpikir bahwa iman merupakan suatu perasaan yang kita miliki di lubuk hati kita yang terdalam. Orang-orang membayangkan bahwa iman berarti setuju secara mental mengenai doktrin-doktrin yang ada dalam Alkitab. Namun Yesus berkata, iman harus dinyatakan melalui tindakan yang spesifik. Tidak mungkin untuk kita memiliki iman yang benar tanpa adanya suatu tindakan yang jelas. Oleh karena itu, ketaatan berkaitan erat dengan iman. Dan kerajaan yang tidak terlihat ini dapat kita lihat melalui perbuatan mereka yang ada dalam kerajaan ini. Dan jika kita melanjutkan pengajaran Yesus dalam hal ini, kita akan melihat bukti nyata dan konkret dari iman yang sebenarnya. Firman Tuhan menuliskan kepada kita, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Kita perlu menyadari bahwa kusta merupakan suatu referensi dari kelemahan yang menyerang kulit. Dengan demikian, saudara, orang yang sakit kusta ini ditolak oleh masyarakat setempat dan tidak boleh dekat dengan orang lain karena mereka ini dikategorikan sebagai orang yang najis. Inilah yang membuat mereka menjadi putus asa. Dan ketika mereka melihat Yesus, mereka berkata, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Oleh karena masalah yang mereka alami ini begitu berat, saudara. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir?
Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, mari kita perhatikan dengan baik. Iman yang dinyatakan oleh Yesus merupakan suatu iman yang murni, yang dinyatakan dengan cara yang nyata, diwujudkan dengan cara yang nyata jelas. Orang yang menerima kasih karunia dari Allah melalui Yesus Kristus telah disembuhkan. Dan ia kembali untuk mengucap syukur kepadanya. Ucapan syukur inilah yang dikehendaki oleh Allah. Oleh sebab itu, mereka yang merupakan bagian dari kerajaan Allah haruslah menyatakan suatu kualitas yang berkaitan dengan kerajaan ini. Apa itu? Iman dan ucapan syukur kepada Allah atas berkat yang mereka terima. Jika kita terus membaca, saudara, kita akan melihat bahwa gagasan dari kerajaan ini semakin nyata. Coba kita perhatikan ayat 20. Berkata atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya. Kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Saudara, kerajaan Allah ini merupakan sebuah misteri. Ini merupakan sebuah misteri yang luar biasa. Karena kerajaan ini ada, saudara, tapi belum hadir di sini. Kerajaan Allah hadir dalam kehidupan setiap orang yang mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Namun ini belum sepenuhnya dinyatakan di bumi ini. Jangan dicari-cari ya. Gereja Kristus hadir untuk membuat yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Supaya kita dapat melihat kerajaan Allah itu. Dan inilah mengapa kita perlu membuka mata iman kita. Supaya kita mampu untuk melihat apa yang tidak kelihatan ini. Dan kerajaan yang belum sepenuhnya hadir ini, yang tidak nampak ini, akan hadir sepenuhnya dalam zaman akhir nanti. Dan tidak ada seorang pun yang mampu meramalkan kapan kerajaan ini akan datang. Saudara, Yesus memberi peringatan kepada mereka bahwa akan terjadi banyak kebingungan. Banyak nabi palsu akan datang. Khususnya jika kita lihat dalam Injil Matius. Dan kini Yesus akan berbicara secara khusus mengenai situasi yang akan terjadi ketika kerajaan ini akhirnya datang dengan sepenuhnya dan dapat dilihat dengan kasat mata. Ia berkata, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum. Mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang di langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi dengan jelas, saudara,
Yesus berbicara tentang pentingnya bagi kita mendengarkan pesan dari kerajaan Allah ini. Karena pernyataan penuh dari kerajaan ini merupakan sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Dan akan ada penghakiman bersamaan dengan hal ini. Jadi para murid menjadi takut dan mereka bertanya kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Saudara, di sini Yesus mengutip dari Amsal yang berbicara tentang sesuatu yang nyata. Dengan kata lain, jika kita melihat tanda-tanda ini, kita akan tahu bahwa hal ini akan terjadi. Pendengar yang saya kasihi, kenyataan ini sangat berbeda dari apa yang dapat kita lihat. Jadi bukalah hati saudara, kehidupan saudara, ubahlah perilaku kita setiap hari. Dan mari kita fokus kepada kerajaan Allah, melihat yang tidak kelihatan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian kisah Injil Lukas pasal yang ke-17, yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Melihat yang Tidak Kelihatan. Luar biasa sekali Pak Yohanes, dan banyak sekali pertanyaan yang menanti kita untuk bisa mendapatkan jawaban dari Pak Yohanes. Terima kasih para pendengar sekalian karena saudara mendengarkan kami dengan seksama pada kesempatan pembahasan Lukas pasal yang ke-17 ini. Tidak dapat diragukan lagi bahwa akan ada banyak keraguan, tetapi tidak mengapa karena saat ini yaitu Pak Yohanes akan meluruskan kepada kita dan kita akan melihat beberapa pertanyaan yang ada. Jika kita melihat ayat 1 ya Pak Yohanes, skandal apakah yang terjadi di sini yang mengakibatkan seorang menjadi tersesat, dan apa artinya ini? Ya, kita perlu melihat hal ini dengan lebih hati-hati Pak Otia, karena masing-masing terjemahan Alkitab memiliki pilihan kata yang berbeda. Alkitab LAI berkata tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Sebetulnya kata penyesatan ini sudah jelas sekali kepada kita, yaitu sesuatu yang membuat seseorang menjadi jatuh atau lari dari iman mereka. Jadi apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya adalah bahwa penyesatan itu akan ada. Tetapi celakalah orang yang melakukan penyesatan tersebut. Begitu Pak Oti. Pak Yohanes, pada saat kita berbicara tentang pengampunan, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang keempat. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Dengan demikian, apakah saya harus mengampuni apabila orang tersebut minta pengampunan terlebih dahulu, Pak Yohanes? Ya, ini pertanyaan yang sulit, tentu tidak dapat diampunikan. Coba kita memperhatikan apa yang terjadi di sini. Yang menjadi bahan pertimbangan di sini adalah kesalahan yang objektif. Mari kita berpikir sejenak tentang hal ini. Apakah tidak mungkin untuk mengampuni seseorang yang tidak terlebih dahulu meminta maaf kepada kita? Bagaimana mungkin? Contohnya, jika saya membayar hutang yang tidak ada wujudnya sama sekali, tidak mungkin kan? Jika seseorang tidak datang untuk meminta pengampunan, maka tidak mungkin kita mengampuni mereka. Pendekatan ini merupakan masalah yang menyinggung dari kesalahan dan dosa. Namun ini tidak berarti bahwa jika saya memiliki masalah dengan seseorang dalam hati saya tidak akan mencoba menyelesaikannya jika orang tersebut tidak datang kepada saya terlebih dahulu. Bukan seperti itu. Yang dimasukkan di sini adalah saya tidak boleh tetap marah dan membenci seseorang. Saya perlu mengampuni mereka di hadapan Allah. Dan jika sekiranya mungkin atau perlu, saya yang harus berbicara kepada mereka terlebih dahulu. Namun jelas sekali ketika kita berpikir tentang masalah ini, seseorang hanya dapat diampuni jika mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Seperti inilah seharusnya. Contohnya, jika kita ada dalam lingkungan yang berbeda, budaya yang berbeda, jika kita melakukan kesalahan, kita tidak tahu sebenarnya apa yang salah yang telah kita lakukan. Kita tidak akan meminta maaf juga tanpa mengetahui sebelumnya apa yang salah yang telah kita lakukan. Itu contohnya.
Kemudian pada saat kita berbicara tentang iman yang dinyatakan Yesus dengan cara yang berbeda ini, dapatkah kita mengertikan hal ini dengan cara pandang masa kini? Dan apa perbedaan iman zaman dahulu dengan zaman saat ini? Memang pertanyaan mengenai iman ini menarik perhatian kita. Penting sekali memang bagi kita memperhatikan apa yang terjadi di sini. Sepertinya di hari-hari ini orang cenderung mengartikan iman ini sebagai sesuatu yang sama dengan perasaan. Orang pergi ke gereja dan berkata, ya, saya ketika beribadah, saya merasakan imannya yang begitu besar. Menyala begitu ya. Tunggu dulu ya. Iman merupakan keyakinan yang kita miliki ketika kita percaya. Jika saudara hanya merasakannya, maka ini bukanlah iman. Karena saudara mendasarkan kerohanian saudara pada sesuatu yang dapat saudara rasakan. Jika kita mengartikan iman bukanlah sesuatu yang dapat kita rasakan, orang lain bahkan memahami iman, dan ini adalah orang-orang yang memiliki pandangan teologi lebih berbeda dari kita. Mereka melihat iman ini sebagai kesepakatan, yaitu suatu kapasitas untuk mengajar orang lain mengenai pernyataan iman ini. Jika kita lihat dalam Perjanjian Baru, iman mirip dengan permainan sepak bola. Jika kita memiliki pemain yang dapat kita percayai, untuk itu kita berikan umpan kepadanya. Hal ini tidak berarti bahwa orang tersebut setuju dengan tindakan tersebut atau tidak, apakah hal tersebut akan menjadi tindakan yang baik atau tidak. Jika orang tersebut percaya, ini berarti bahwa ia akan mempercayai instingnya pada saat itu dan mengumpankan bola tersebut. Itu kalau dalam permainan bola. Demikian juga iman dalam Perjanjian Baru. Jika saya bersyukur kepada Allah, maka saya akan bersyukur kepadanya atas apa yang telah Ia perbuat bagi saya. Sama seperti orang Samaria yang disebutkan di sini. Jika benar bahwa saya merupakan bagian dari kerajaan Allah, maka saya rela untuk memanggil Yesus sebagai Tuhan saya dan menjadi hambanya. Dan saya akan menunaikan tugas saya sebagai seorang hamba. Dan saya akan taat. Iman menjadi hidup ketika kita mengambil suatu tindakan untuk melakukannya. Dalam Lukas pasal yang ke-17 dari ayat 11 sampai dengan yang ke-19, diceritakan tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Jadi saya menjadi penasaran ini Pak Yohanes, mengapa orang Samaria ini kembali kepada Yesus? Apa yang akan Yesus ajarkan tentang hal ini Pak Yohanes? Ya, Yesus di sini sedang mengejek ya. Mengapa demikian? Karena ketika kita berbicara mengenai kerajaan Allah, yang diharapkan adalah kerajaan ini datang dari keturunan Yehuda melalui keturunan Daud. Jadi siapa yang diharapkan oleh mereka untuk menyatakan kerajaan ini? Jadi siapa yang kita harapkan untuk menyatakan sebuah ekspresi yang berkaitan dengan kerajaan Allah ini? Apakah orang-orang semacam ini? Yesus akan membahas masalah ini dan berbicara mengenai berkat dari Allah. Mereka yang menyadari kenyataan kerajaan ini bukanlah orang yang ingin dilihat oleh seseorang, yaitu orang yang ingin kita jauhi, orang yang tertolak. Jadi orang Samaria adalah orang yang kembali kepada Yesus dan berterima kasih. Dan hal ini sangat ditekankan dalam Injil Lukas. Dan Lukas melanjutkan ceritanya dengan memberikan perhatian kepada mereka yang didiskriminasi dan mereka yang ditolak oleh masyarakat. Dan siapa sangka saudara, orang Samaria inilah yang menjadi pahlawan dalam cerita ini. Yang berikut, bisakah Pak Yohanes memberitahu kepada kita mengenai kerajaan ini? Karena sepertinya agak aneh kedengarannya. Karena kerajaan ini ada, tetapi tidak sepenuhnya. Bagaimana maksudnya? Ya, ini merupakan suatu misteri karena kerajaan Allah ini dinantikan sejak zaman Raja Daud. Semua ini dimulai sejak zaman Raja Daud ya. Ini merupakan kerajaan yang tidak akan pernah berkesudahan dan Mesias akan datang dan memerintah selama-lamanya. Jadi apa yang kita harapkan di sini saudara? Sebuah manifestasi dari kuasa atau pemerintahan. Inilah yang diharapkan dari kerajaan Allah ini. Nah, ketika Yesus berbicara tentang kerajaan ini, orang-orang aneh mulai muncul. Dan setiap orang hanya mengharapkan manifestasi yang kelihatan dari kuasa dan pemerintahan ini. Yesus berkata, lihatlah kerajaan ini.
Dan kita membahas hal ini dalam teologi yang telah dan akan datang. Dimulai dari hati seseorang dan Allah akan bekerja di gereja menyatakan kerajaan ini. Namun perwujudannya selengkap akan terjadi saat kedatangan Tuhan kita yang kedua kalinya. Dan ini tidak dapat kita bantah lagi, saudara. Jelas sekali bahwa di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Tidak dapat kita ragukan lagi bahwa Kristus akan datang dan kerajaannya akan nyata sepenuhnya, bahwa kemenangan dan penghakiman kepada mereka yang tidak percaya akan segera dinyatakan. Jadi, pendengar yang saya kasihi, yang sudah mendengarkan program siaran ini, tetaplah bersama kami, karena kita akan sampai kepada kesimpulan dalam bagian ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, yang sedang mengikuti program Jalan 66, kita telah mempelajari kitab Lukas pasal 17. Pendengar, kita telah berbicara tentang melihat yang tidak terlihat. Inilah tema kita hari ini. Dan kini mari kita buka mata kita supaya kita dapat melihat realita yang tidak dapat dilihat dengan mata manusia dan yang hanya bisa dilihat dengan mata iman. Kita semua sadar dengan kerajaan Allah yang hadir ini. Namun akan tiba saatnya kerajaan ini akan hadir dengan sepenuhnya. Dan orang-orang yang menjadi bagian dari kerajaan ini perlu menyatakan hal ini. Bahwa mereka jelas merupakan bagian dari kerajaan ini. Dan sebagaimana kita telah lihat bahwa iman merupakan pertanyaan utama para murid. Jadi jika kita menarik kesimpulan dari semuanya ini, iman yang sejati tidak dapat dihasilkan dari keinginan semata. Namun ini merupakan sesuatu yang bernilai ketika hati kita mau mempraktekkan hal ini. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Apakah saudara ingin mengetahui terlebih dahulu mengenai kehidupan dan pengajaran Yesus? Kami menantikan Anda untuk mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran tentang apa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.